Assalamualaikum teman-teman. Hai, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oke, kembali lagi di channel YouTube aku, Rizka Warna. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk keliling ibu kota Jakarta, kota metropolitan, yang dimana sebentar lagi itu statusnya bukan menjadi ibu kota Indonesia lagi, karena kabarnya beberapa tahun lagi itu ibu kota negara Indonesia akan dipindah ke IKN, yaitu berada di Pulau Kalimantan. Video aku kali ini tidak terlalu panjang ya teman-teman, nanti akan aku buat untuk part 1, 2, dan seterusnya. Jadi teman-teman stay tune ya di channel YouTube aku. Jangan lupa untuk subscribe channel aku, like video ini, komen, dan juga share. Terima kasih. Jadi aku tadi jalan dari Jakarta Selatan teman-teman, dan sekarang ini aku sudah berada di Jakarta Pusat. Ngomong-ngomong, untuk bangunan yang tinggi-tinggi banget ini, itu dia banyak yang berada di Jakarta Pusat. Sedangkan untuk di Jakarta Utara, Barat, Selatan maupun Timur itu tidak sebanyak di Jakarta Pusat ini. Karena memang hampir seluruh kantor, entah itu kantor milik swasta ataupun milik negeri, dibangun di Jakarta Pusat. Dan untuk satu gedung ini dia tingginya bisa 20 lantai lebih teman-teman. Bahkan ada yang mencapai 40 lantai. Gimana tuh? Bayangkan satu gedung rata-rata 30 lantai, dan di sini itu puluhan, mungkin bisa ratusan gedung. Itu sudah berapa juta orang yang kerja di sini. Jadi tidak heran jika saat berangkat kerja maupun pulang kerja itu di Jakarta selalu macet, karena memang sebanyak itu orang yang bekerja di Jakarta Pusat. Tidak heran juga jika banyak orang-orang dari luar kota, bahkan luar pulau, yang merantau ke ibu kota demi mencari sesuap nasi. Karena di sini itu semuanya berjalan teman-teman, termasuk penjual apapun, terutama makanan ya, itu dia sangat-sangat laku banget di sini karena mengingat begitu banyaknya orang yang bekerja di sini. Ngomong-ngomong, untuk transportasi publik di Jakarta itu sudah banyak banget. Mulai ada busway atau Transjakarta, terus itu ada MRT atau kereta yang ada di bawah tanah, ada LRT kereta yang di atas, ada KRL itu kereta biasa, ada juga angkot modern, dia seperti angkot tapi sudah bagus. Itu kerjasama antara Jaklingko sama pemerintah provinsi. Lalu ada bis yang itu dia menghubungkan antar kota seperti kota Jakarta Pusat, Barat, Timur, dan sebagainya. Walaupun di Jakarta itu sendiri transportasinya itu sudah banyak dan macam-macam, itu masih banyak sekali orang-orang yang menggunakan kendaraan pribadi, entah itu motor atau mobil. Mungkin begini ya, kalau menurut aku tempat tinggal mereka itu jauh dari area yang dilalui oleh transportasi umum, sehingga mereka memilih untuk membawa kendaraan sendiri. Tapi sebenarnya ini kembali ke pribadi masing-masing. Kalau misalkan dia lebih sadar dengan lingkungan dan peduli kepada lingkungan, pasti dia akan berupaya untuk menggunakan transportasi publik, di mana itu dapat mengurangi kemacetan dan dapat mengurangi polusi udara. Untuk tarif kendaraan publik yang ada di sini itu murah banget loh teman-teman, bahkan lebih murah daripada di kampung aku dan tempat tinggal kalian mungkin ya. Contohnya itu kemarin aku coba naik busway atau Transjakarta, itu dia rute panjang maupun pendek itu bayarnya sama, hanya 3.500. Bahkan kalau kalian itu naiknya sebelum jam 7 pagi itu bayarnya cuma Rp2.000 teman-teman. Gimana nggak worth it coba? Aku aja ketika kesini itu males mau bawa motor, aku lebih suka naik kendaraan. Walaupun dari tempat tinggalku itu ke area halte Transjakarta kita harus jalan kurang lebih 500 meter, tapi itu nggak apa-apa menurut aku, lebih worth it. Kita juga bisa istirahat di dalam
bis dan juga dapat menikmati pemandangan kota Jakarta. Apalagi kalau malam begini ya, bagus banget karena full dengan lampu dari jalan dan juga lampu dari bangunan-bangunannya. Ngomong-ngomong, ini pertama kalinya aku mengunjungi kota Jakarta. Dulu di mindset aku itu Jakarta itu semuanya full dengan gedung-gedung tinggi teman-teman, tapi ternyata tidak. Gedung-gedung tinggi itu hanya terpusat di Jakarta pusatnya saja. Orang-orang yang bekerja di sini itu rata-rata rumahnya jauh teman-teman. Jarang mereka yang tinggal di Jakarta Pusat, karena untuk harga sewa rumah di Jakarta Pusat itu sangat mahal, lebih mahal daripada daerah-daerah yang lain. Sehingga ketika aku ngobrol dengan beberapa orang yang kerja di sini, itu rata-rata mereka tinggalnya ada yang di Bekasi, ada yang di Tangerang, ada yang di Jakarta Barat. Intinya bukan di Jakarta Pusat. Sehingga ketika jam-jam kerja dan jam pulang kerja itu sangat-sangat macet. Padahal itu jalannya ya, itu sudah lebar banget. Terus tumpuk-tumpuk gitu teman-teman. Jadi ada jalan yang bawah, ada jalan yang atas. Ketika mau menuju ke suatu tempat itu dia jalannya udah beda. Sehingga pas aku kesini itu aku naik motor nggak berani cepet-cepet, nah, harus pelan-pelan karena takutnya itu salah jalan. Kalau kita belum terbiasa di kota besar lalu mengendarai kendaraan sendiri, itu otomatis nanti kalau sudah salah jalan itu putar baliknya jauh, dan itu belum tentu nanti kita bisa putar balik juga, karena jalan-jalan di sini itu rata-rata untuk yang beda arah. Maksudku itu yang antara sisi kiri sama kanan itu dia dipisah oleh taman atau dipisah oleh apa itu seperti pagar beton gitu, jadi nggak boleh gegabah. Walaupun transportasi umum dan juga jalan-jalan itu sudah banyak banget, ini pemerintah tetap melakukan inovasi, tetap melakukan pembangunan bagaimana agar kota Jakarta ini menjadi lebih baik lagi, dan tentunya itu menjadi anti macet. Tapi kalau menurut aku anti macet tuh nggak bisa ya, masih tetap akan macet. Tetapi seenggaknya bagaimanalah dikurangi agar itu tidak terlalu macet banget. Ngomong-ngomong, di sebelah kanan jalan ini ada halte busway, bagus banget ya haltenya. Beberapa halte di Jakarta itu seperti ini teman-teman modelnya. Jadi dia 2 tingkat. Tingkat yang bawah itu digunakan oleh penumpang untuk menunggu Transjakarta, sedangkan yang atas itu untuk fasilitasnya seperti musola, toilet, tempat makan, tempat istirahat dan sebagainya. Jadi kalian kalau lelah belum mau pulang itu kalian bisa istirahat di beberapa halte yang modelannya seperti itu tadi. Bangunan haltenya sendiri itu sudah sangat modern ya teman-teman, estetik bagus gitu. Jadi kalau misalkan kita ke situ itu lelah bekerja, capek, itu lihat tempatnya yang bagus, estetik, itu jadi gimana gitu, jadi lebih terobati lelah setelah bekerja seharian. Coba lihat di sebelah kiri, ini ada pagar beton yang tidak terlalu tinggi, mungkin hanya 40 atau 50 cm ya. Ini pembatas, biasanya itu digunakan untuk busway atau mungkin biasanya digunakan untuk pengendara sepeda. Jadi di beberapa jalan itu oleh pemerintah memang sengaja diberi jalur untuk orang yang menggunakan sepeda. Tetapi ketika jam berangkat kerja dan jam pulang kerja itu tidak heran jika jalur-jalur ini itu juga dilalui oleh kendaraan biasa seperti motor ataupun mobil. Karena ya yang namanya buru-buru ya, itu pasti mereka menggunakan segala cara agar cepat sampai tujuan. Bahkan kalau teman-teman lihat di berita-berita itu kan banyak banget mobil atau motor yang masuk ke jalur busway. Padahal sebenarnya nggak boleh loh ya teman-teman. Lalu untuk halte pemberhentian kendaraan umum itu pun jaraknya juga dekat-dekat. Contohnya untuk busway itu dia pemberhentiannya itu dalam 1 km itu bisa sekitar 4 halte ya. Kalau untuk KRL itu biasanya per 1 kilo itu ada 2. Jadi memang benar-benar dia jaraknya dekat-dekat banget agar memudahkan para penumpang itu menjangkau area kerja ataupun tempat tinggalnya.
termasuk untuk tempat penyeberangan umum. Ini ada yang sebagian itu dia dibuatkan sendiri di atas, biasanya untuk area-area yang jalannya itu sangat ramai dan tidak bisa dibuat zebra cross. Kapan-kapan aku tunjukkan ke kalian ya. Oke teman-teman, terima kasih udah mengikuti video aku dari awal hingga akhir. Semoga kalian suka dengan video aku. Jangan lupa untuk selalu dukung channel aku, subscribe, like, dan juga komen. Terima kasih, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.